Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari jawaban untuk materi akhlak dan tasawuf sebagai salah satu tugas UAS ujian akhir semester saya. Jadi terdapat 2 soal di dalam akhlak dan tasawuf. Langsung saja ke jawaban yang pertama. Jadi sebelumnya saya ingin memberikan sebuah statement bahwa tasawuf itu juga dikenal sebagai sufisme. Apa itu sufisme? Sufisme adalah sebuah dimensi mistik dalam Islam yang menekankan pengembangan hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi yang dimaksud dengan sufisme di sini adalah ketika kita mengidentifikasikan sebagai pendekatan kita dengan Tuhan dan juga sebagai pencarian kebijaksanaan dan transformasi batinnya dengan batin kita maksudnya. Pada klasifikasi ini tasawuf juga dapat dibagi beberapa jenis yang terdapat pada soal nomor 1, ajarannya apa saja dan juga siapa saja tokoh-tokohnya. Yang pertama, tasawuf akhlaki. Pada bagian tasawuf akhlaki ini pendekatan diri kita kepada Tuhan dengan pendekatan secara akhlak kita, yaitu menekankan pada pembentukan karakter etis dan moral individu. Fokusnya adalah pada pengembangan pengembangan akhlak dan perilaku yang baik. Jadi tasawuf akhlaki ini adalah kita menekankan bahwa kita mendekatkan diri dengan Tuhan dengan akhlak kita, dengan batin kita secara baik dan benar. Jadi siapa saja tokoh yang terkenal dalam tasawuf akhlaki ini adalah tokoh yang terkenal adalah salah satunya Al-Ghazali yang dikenal dengan Hujjat al-Islam. Al-Ghazali merupakan sebuah filosof, teolog, dan sufi. Karya-karyanya seperti Ihya Ulum al-Din menyoroti pentingnya pembentukan karakter dan moral pada tasawuf. Itu adalah tasawuf akhlaki. Yang kedua, tasawuf amali. Deskripsi tasawuf amali menekankan pada praktik spiritual dan ritual dalam mencapai tujuan mistik. Fokusnya adalah pada tindakan amal dan ibadah. Jadi pada tasawuf amali ini adalah kita menekankan bahwa kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan secara amalan kita, dengan tindakan amal dan ibadah kita kepada yang maha kuasa kita, yaitu Sang Pencipta kita. Jadi tokoh yang terkenal di dalam tasawuf amali ini adalah Junaid al-Baghdadi, yaitu salah satu tokoh akhlak tasawuf. Junaid al-Baghdadi menekankan pentingnya amal dan ibadah sebagai cara kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Yang ketiga, tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini adalah menghubungkan unsur filsafat dalam pendekatan mistiknya. Fokusnya adalah pemahaman konsep filosofi dan juga spiritual. Tokoh yang terpengaruh dalam tasawuf falsafi ini adalah salah satunya Ibnu Arabi yang dikenal dengan Syekh Al-Akbar. Ini adalah seorang sufi dan juga filosof yang menyelidiki dimensi filosofi dalam tasawuf. Karyanya itu juga dikenal dengan Fusus al-Hikmah, membahas tentang pemahaman mendalam tentang konsep-konsep keesaan dan juga cinta ilahi. Nah, dari kesimpulan dari ketiga tasawuf, ciri 3 tasawuf kita dan juga para tokoh-tokoh yang terkenal tersebut, pentingnya semuanya tuh pada tokoh tasawuf terlibat dalam lebih dari satu aspek klasifikasi. Jadi bukan hanya itu saja yang mereka tekankan, tetapi ada klasifikasi lainnya yang bisa diartikan sebagai semua itu memahami konsep dalam akhlak dan tasawuf itu ya, dengan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi bukan hanya dalam karakter itu saja, bukan karena sifatnya itu saja, tetapi ada sifat-sifat lain yang menentukan bahwa kita mendekatkan diri dengan Tuhan itu berbagai banyak cara, dan juga sifat-sifatnya bukan hanya sifat itu saja, tetapi ada sifat-sifat lain. Seperti itu. Mungkin para tokohnya itu menganggap bahwa yang ditekankan itu hanya satu hal saja. Mungkin dari itu jawaban untuk yang pertama. Jawaban soal yang kedua akan dilanjutkan ke video yang selanjutnya.